Halo, apa kabar? Saya Remen Abadi, Senior Research Analyst di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya akan menyampaikan riset terbaru kami mengenai Forex Market Update pasca semester pertama 2015 dan memasuki semester kedua 2015. Pada kesempatan ini, saya akan ketengahkan update pasar Forex, khususnya di saat kita sudah memasuki semester kedua 2015. Dan mungkin ini bisa jadi bahan, jadi apa yang terjadi di semester pertama bisa menjadi bahan untuk memasuki semester kedua 2015. Saya mulai dari indeks dolar. Di sini saya ketengahkan grafik daily dari indeks dolar, di mana pada semester pertama 2015 indeks dolar ini terkoreksi dari puncak tertinggi 12 tahun di 100.390 hingga ke 93.133. Jadi ini tema dari indeks dolar di semester pertama 2015. Hal ini dikarenakan prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat 2015 tertunda dan bahkan diragukan. Ini karena persoalan ekonomi Amerika di kuartal pertama, yaitu GDP untuk kuartal pertamanya mengalami kontraksi. Lalu persoalan non Amerika Serikat. Jadi di luar Amerika Serikat yang belakangan ini hangat adalah krisis Yunani. Untuk ekonomi Amerika Serikat, saya mulai dengan grafik GDP untuk 2015 ini, terutama di kuartal pertama yang kita saksikan dari final release atau rilis terakhirnya ini sudah update dan sudah tidak akan direvisi lagi. Itu mengalami kontraksi minus 0,2%. Ini kalau dilihat dari rilis sebelumnya, revisi sebelumnya, minus 0,7%, ini agak membaik, jadi tidak seburuk yang terjadi di rilis sebelumnya, di mana menunjukkan kontraksi minus 0,7%. Untuk rilis pastinya saat ini untuk GDP kuartal pertama 2015 Amerika Serikat itu hanya terkontraksi minus 0,2%. Jadi kontraksi ini terjadi setelah GDP Amerika Serikat pada kuartal ketiga 2014 itu mencapai 5% dan terkontraksi jauh hingga minus 0,2%. Dari kondisi ini, pertemuan FOMC atau pertemuan Dewan Kebijakan Moneter Amerika Serikat mengakui pada bulan April setelah rilis ataupun setelah kuartal pertama 2015 itu mengakui bahwa memang telah terjadi pelemahan ekonomi Amerika Serikat di kuartal pertama 2015. Tapi menurut mereka ini hanya bersifat transitory atau hanya bersifat sementara saja. Berikutnya saya akan uraikan data-data ekonomi Amerika Serikat yang berkembang pada semester pertama 2015. Ini berdasarkan sektor-sektor. Yang pertama ini adalah sektor konsumen. Jadi sampai video ini dibuat, update terakhir adalah masih di sekitar Mei dan Juni. Kebanyakan mayoritas sektor konsumen masih di bulan Mei, update terakhirnya. Nah, yang pertama ini adalah retail sales Amerika Serikat. Di bulan Mei menunjukkan peningkatan 1,2%. Jadi kalau kita tarik di sepanjang 2015 ataupun dari kontraksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kuartal pertama 2015, ini menunjukkan peningkatan. Jadi kita tarik dari Januari minus 0,8%, minus 0,5% di Februari, lalu melonjak di 1,5% bulan Maret, April yang merosot, tapi masih di areal ekspansi 0,2%, habis itu naik lagi ke 1,2%. Secara relatif, trennya masih menunjukkan tren kenaikan dari data US retail sales di sektor konsumen. Nah, terus berikutnya di sebelahnya adalah retail sales, core retail sales, jadi di luar sektor otomotif yang berfluktuasi. Nah, ini juga menunjukkan perbaikan atau peningkatan, sama seperti overall retail sales-nya. Jadi secara umum retail sales dari sektor konsumen ini menunjukkan peningkatan dari kontraksi di kuartal 1 ataupun dari tekanan di kuartal 1 dan di kuartal keduanya mengalami peningkatan. Berikutnya adalah personal spending. Di sini juga kita lihat terjadi peningkatan, bahkan di bulan Mei terakhir ini melonjak lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Yang kalau di sini coverage area untuk grafiknya ini dari Juli
2014 ini yang tertinggi 0,9%. Jadi ini juga mencatat perbaikan dari awal tahun atau dari kuartal pertama 2015. Nah, terakhir dari sektor konsumen adalah indeks consumer sentiment dari University of Michigan. Meskipun kenaikannya kalau kita lihat di sini terbatas, jadi Januari lalu mencatat 98,1 dan setelah itu relatif tekanannya terbatas ataupun kenaikannya, maksudnya terbatas di bawah areal itu, tapi relatif ini masih 2015 masih lebih baik dari 2014 lalu. Jadi secara umum dari sektor konsumen data di kuartal kedua ataupun sampai Mei kuartal kedua ini menunjukkan perbaikan dibandingkan data di kuartal pertama. Artinya ini menunjang pandangan The Fed ataupun statement The Fed bahwa tekanan ekonomi di kuartal pertama bersifat transitory. Sektor berikutnya untuk data ekonomi Amerika Serikat di semester pertama 2015 adalah sektor bisnis. Di sini ada 4 data yang saya akan tunjukkan. Yang pertama adalah ISM Manufacturing. Jadi sifatnya ini adalah angka. Di sini terlihat dari Januari, Februari, Maret ke atas untuk update setiap bulannya. Nah, ini menunjukkan dari Januari ke Maret, kuartal pertama ini menunjukkan tekanan. Jadi dari 53,5 ke 51,5. Terus di kuartal kedua terjadi dari 51,5 ini terjadi peningkatan ke 53,5 lagi. Jadi kalau dilihat dalam bayangan grafik mungkin ini adalah V-shape. Jadi gerak turun yang terjadi di kuartal pertama dibalas naik lagi di kuartal kedua. Jadi artinya perbaikan ekonomi di kuartal kedua dari ISM Manufacturing ini terlihat dibandingkan kuartal pertama. Terus di ISM Manufacturing terjadi sebaliknya. Jadi kalau kita lihat di sini di awal tahun sampai April itu menunjukkan peningkatan, tapi di bulan Mei menunjukkan tekanan. Dan di bulan Juni ini belum dirilis datanya, mungkin kita akan lihat di minggu depan untuk rilis ISM Manufacturing. Berikutnya adalah dari Industrial Production, sektor bisnis, sektor bisnisnya. Di sini menunjukkan masih dalam zona pelemahan, tapi tidak buruk yang terjadi di bulan April sebelumnya. Jadi di sini masih menunjukkan negatif untuk Industrial Production US sampai bulan Mei. Terus di trade balance sampai April ini juga masih menunjukkan defisit, tapi di April terakhir defisitnya cukup berkurang meskipun tidak sebaik di bulan Februari sebelumnya. Jadi yang kedepannya mungkin kita akan perlu lihat apakah ini akan bisa lebih baik dari bulan Februari sebelumnya. Jadi secara umum sektor bisnis menunjukkan gambaran yang mix atau beragam dan cenderung tertekan, masih dalam tekanan. Hanya sektor ISM Manufacturing yang menunjukkan perbaikan. Berikutnya adalah sektor tenaga kerja Amerika Serikat di semester pertama 2015. Di sini ada 3 data non-farm payroll. Yang pertama, ini menunjukkan terakhir Juni yang dirilis Kamis kemarin, menunjukkan bahwa non-farm payroll masih dirilis di atas 200.000, 223.000, meskipun lebih rendah dari rilis Mei sebelumnya 254.000. Nah, kalau kita perhatikan dari rilis ini dibandingkan kuartal pertama, secara umum kalau kita lihat kuartal pertama dalam tekanan dengan bulan Maret merosot ke 119.000, tapi di kuartal kedua relatif cenderung bertahan di atas 200.000. Nah, untuk 200.000 ini mungkin merupakan key level dari data non-farm payroll. Selama dia masih cenderung bertahan di atas areal ini, kondisi tenaga kerja ataupun non-farm payroll Amerika Serikat relatif dalam kondisi yang baik. Terus berikutnya adalah unemployment rate. Di sini menunjukkan perbaikan yang terus-menerus terjadi. Dan terakhir ini di bulan Juni menunjukkan penurunan signifikan 5,3% dari 5,5% sebelumnya. Jadi ini mungkin bisa menjadi catatan tersendiri untuk sektor tenaga kerja Amerika Serikat. Terakhir adalah dari tenaga kerja average earning, tingkat upah, di mana di bulan Juni kemarin masih menunjukkan stagnansi ternyata. Jadi tidak sebaik di bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita masih belum melihat ekspansi ataupun peningkatan signifikan dari tingkat upah Amerika Serikat di
kuartal kedua. Jadi dari sektor tenaga kerja umumnya dari ketiga data ini relatif masih dalam kondisi yang membaik dibandingkan kuartal pertama. Berikutnya adalah inflasi yang merupakan sektor terakhir yang penting untuk data Amerika Serikat untuk update di semester pertama 2015. Di sini menunjukkan inflasi ataupun CPI untuk basis monthly, month on month, menunjukkan peningkatan. Terakhir di bulan Mei 0,4% dibandingkan di kuartal pertama yang sempat merosot minus 0,7%, minus 0,3%, lalu bangkit pelan-pelan 0,2%, 0,1% dan di bulan Mei naik 0,4%. Jadi di sini menunjukkan peningkatan dari sisi inflasi di harga konsumen dalam basis month on month. Nah, berikutnya di sini adalah CPI dalam basis year on year. Di sini ada dua line, dua garis. Yang biru ini adalah untuk overall CPI yang merosot hingga ke areal 0%, bahkan sempat minus. Sementara untuk core CPI di luar harga makanan dan energi masih praktis di antara range area 1,5 dan 2%. Jadi The Fed punya target inflasi di sekitar 2%. Untuk core inflasinya masih di bawah 2%, tapi tidak jauh dari 2% tersebut. Nah, kalau kita lihat dua grafik ini menunjukkan bahwa kemungkinan tekanan overall ini sangat dipengaruhi dengan tekanan harga minyak dunia yang belakangan ini sejak pertengahan tahun lalu merosot demikian drastis, dan ini disinyalir menjadi salah satu faktor penekan inflasi Amerika Serikat. Dan berikutnya dari eksternal Amerika Serikat yang perlu diperhatikan adalah krisis Yunani. Jadi di krisis ini terakhir perkembangannya adalah Yunani secara informal berada dalam kondisi gagal bayar setelah tidak melunasi hutangnya ke IMF di 30 Juni kemarin. Tapi perkembangan berikutnya masih harus dinantikan, yakni referendum 5 Juli 2015 di mana di Yunani akan diputuskan apakah akan menerima bailout berikutnya dengan syarat-syarat yang ditetapkan krediturnya atau tidak. Nah, menjelang penutupan bank-bank Yunani yang kemarin terjadi menjelang 30 Juni karena Yunani tidak mampu membayar utangnya ke IMF, itu lebih banyak yang no untuk pollingnya, lebih banyak yang no untuk keputusan bailout Eropa dibandingkan yang yes. Tapi setelah bank-bank Yunani ditutup, hasil polling menunjukkan yang yes ini perlahan meningkat. Jadi kita perlu perhatikan mungkin referendum besok ini hari Minggu 5 Juli apakah akan menunjukkan hasil yang lebih banyak mendukung bailout atau tidak. Sementara kalau dilihat dari sejumlah polling lainnya yang menunjukkan yes mulai meningkat, dan juga lebih banyak yang menginginkan untuk bertahan dalam keanggotaan zona euro. Jadi dari prospek yes ini, kalau memang cenderung menerima bailout dan bergabung ke zona Eropa kembali, jadi ini mungkin lebih banyak akan berpengaruh pada politik Yunani, artinya mungkin popularitas partai Syriza dan juga pemerintahan saat ini mungkin akan merosot dan kemungkinan akan diturunkan. Tapi secara untuk kedepannya mungkin dari kondisi Yunani tersebut bisa meredam krisis Yunani. Jadi hal ini mungkin perlu diperhatikan untuk kedepannya. Dari laporan update tadi dari fundamental, yang perlu kita perhatikan adalah sejumlah hal. Nah, ini yang pertama, data ekonomi semester pertama 2015 menunjukkan secara umum pelemahan ekonomi yang terjadi di kuartal pertama relatif sudah membaik di kuartal kedua. Meski perlu terus memperhatikan data sektor tenaga kerja dan inflasi. Dan ini memperkuat statement The Fed di sidang moneter Juni 2015 bahwa ekonomi Amerika Serikat mengalami ekspansi moderat setelah tertekan di kuartal pertama. Nah, hal ini mungkin bisa menjadi pegangan kita memasuki semester kedua 2015. Jadi dengan kita terus memperhatikan data-data ekonomi Amerika Serikat, jika terus membaik, maka artinya memang tekanan ekonomi di kuartal pertama bersifat sementara. Tapi yang perlu diwaspadai adalah isu Yunani yang jangka pendek ini kita akan nantikan referendumnya. Jadi kemungkinannya masih 50-50 apakah akan bergabung
dengan bailout lagi ataupun mengikuti bailout atau tidak. Dan berikutnya adalah dari sisi technical yang perlu kita lihat. Jika memang lebih cenderung transitory atau sementara tekanan ekonomi Amerika Serikat di kuartal pertama, dan ini juga memang didukung dengan berikutnya data-data ekonomi berikutnya yang membaik, jika memang membaik, artinya tekanan yang terjadi dari 103.90 ke 133 ini bersifat sementara, dan ini mungkin bisa menjadi support untuk semester kedua 2015 jika memang masih terus membaik. Jika ini relatif efektif sebagai support, kita bisa lihat di sini bahwa USD geraknya terakhir ini dalam beberapa hari terakhir sudah melawan koreksinya, jadi sudah menembus atau keluar dari zona koreksi bearish channelnya. Dan sini yang perlu diperhatikan adalah kedepannya areal resistance yang saat ini ada di sekitar areal 98. Jadi kalau dia lebih cenderung break ke atas 98 dan bertahan di luar area bearish channel dan break di atas 98, artinya mungkin relatif penguatannya akan dominan di semester kedua 2015 ini, dan bukan tidak mungkin akan mencoba dekati atau bahkan menguji 100.390 lagi. Dan ini adalah euro dolar. Jadi di sini kita lihat euro dolar masih dalam konsolidasi rebound. Di sini ada bullish channel, garis hijau, dua garis hijau yang menunjukkan kenaikan. Ini namanya bullish channel. Jadi masih dalam konsolidasi rebound, namun dalam sepanjang 2015 ini, sejak Januari, itu rebound senantiasa bertahan di areal garis merah ini. Jadi sekitar areal 15. Sempat tembus di 1532 di sekitar awal Februari, habis itu merosot, dan sekarang ini coba uji lagi, dekati lagi, dan masih efektif. Jadi sementara ini jika indeks dolar tadi punya support di sekitar 93, maka euro punya resisten di sekitar 1.5. Jadi perlu diwaspadai kalau memang ini efektif resistennya, artinya bisa saja euro dolar yang saat ini sedang dekati support channelnya bisa break. Dan seandainya ini bisa break dan break lagi 10818, tekanannya mungkin akan dominan untuk euro ke depannya, dan ini bisa potensial menuju atau menguji 1.0456 di semester kedua 2015 ini. Berikutnya adalah dolar yen. Dolar yen dalam konsolidasi, jadi dalam zona koreksi setelah mencapai level 125.85 pada Juni lalu, kemudian terkonsolidasi. Dan ini kita masih lihat potensial konsolidasi ini dengan support di 122 untuk dolar yennya. Jadi ini mungkin bisa mirip dengan konsolidasi yang terjadi di sebelumnya di Februari sampai April. Di sini terlihat, atau Maret sampai April, setelah mencapai 122.02, jadi konsolidasi. Dan habis itu break areal konsolidasi ini bergerak lebih tinggi dari 122.02 menuju 125.85. Dan ini mungkin bisa menyamai atau mengikuti pola konsolidasi yang terjadi seperti di bulan Maret sampai Mei. Dan kalau kita lihat sementara ini masih bertahan di atas support, sementara untuk atasnya sepanjang beberapa minggu terakhir ini masih efektif 124. Jadi kita perlu perhatikan saat ini kisaran ini untuk kisaran konsolidasi dolar yen yang kemungkinan efektif. Untuk pound sterling di 2015 ini semester pertama geraknya cenderung naik, jadi masih dalam upside move, jadi dalam bullish channel. Kenaikan mencapai 59.28. Di sini yang perlu diperhatikan adalah terjadi koreksi dari 59.28 ke zona support channelnya atau support line di sekitar areal 1.56. Jadi untuk sementara ini kita perhatikan ini support 156 bisa mendukung kenaikan lebih lanjut di pound sterling. Setidaknya untuk jangka menengah ini dengan arah resisten di 1.6, semacam psychological level untuk resisten 1.6. Nah, untuk isu dari pound sterling sendiri belakangan ini muncul isu beberapa minggu ini
bahwa ada lagi potensi kenaikan suku bunga Inggris di tahun 2015. Jadi jika memang ini meningkat lagi, mungkin relatif pound sterlingnya akan lebih tersupport untuk naik karena kita masih juga menanti kenaikan suku bunga Amerika Serikat 2015. Jadi mana yang lebih dulu, dan saat ini sentimennya masih support pound sterling. Kecuali memang kita perhatikan sini level supportnya break, maka ini bisa jadi fluktuasi lebih dominan dan koreksi mungkin bisa mengarah ke 52 atau 1.5 untuk berikutnya. Jadi key level untuk saat ini adalah 56 sebagai support untuk pound sterling. Berikutnya adalah Swiss franc, dolar Swiss franc. Yang kalau kita lihat ini di 2015 adalah big story untuk dolar Swiss karena di situ ada terjadi tekanan besar-besaran dolar Swiss setelah bank sentral menarik level tahanan untuk euro Swissnya. Di sini merosot di bulan Januari 1.0240 sampai 0.7360, habis itu stabil di ataupun terkonsolidasi di 1.0128, dan praktis dari Maret sekarang ini bergerak dalam bearish channel, dan terakhir sekarang sudah keluar dari bearish channelnya. Untuk saat ini kita perlu perhatikan key levelnya untuk resisten di 0.96. Jadi selama masih efektif di atas 92, break 96, kenaikannya mungkin bisa berlanjut dan mungkin arahnya untuk dolar Swiss dengan kondisi ini bisa menuju ke parity lagi, ke level 1 lagi. Yang perlu diwaspadai adalah reaction low atau support di 9065. Jadi mungkin krisis Yunani atau pasca referendum, jika memang terjadi hal-hal di luar dugaan yang tidak sesuai dengan apa yang diduga pasar atau meningkatkan kekhawatiran, kemungkinan ini bisa menjadi gejolak di Swiss karena permintaan Swiss franc mungkin akan meningkat sebagai safe haven asset di Eropa. Jadi mungkin bisa relatif menekan. Jadi krisis Yunani dalam jangka pendek perlu diperhatikan dan bisa mempengaruhi dolar Swiss. Terakhir adalah Aussie dollar. Di sini kita lihat pergerakannya sepanjang 2015 atau sepanjang semester pertama 2015 adalah dalam bearish channel, garis merah ini, dua garis merah. Nah, namun pergerakannya untuk gerak di bawahnya ini seperti tertahan di zona flat, jadi sekitar area 76, sempat hit ke bawahnya di 7530, namun harga setelah begitu hit 76 atau terakhir 7530 paling rendah, itu stabil lagi ataupun balik lagi ke atas area kenaikan. Jadi untuk jangka pendek ini kita perlu perhatikan key level antara 76, 7530 yang apabila breakout ini mungkin bisa jadi akan potensial menekan Aussie berikutnya ke 0.74. Nah, untuk Aussie dollar sendiri kebijakan RBA yang masih cenderung melonggarkan moneternya dan juga lebih cenderung melemahkan Aussie atau menginginkan Aussie yang lemah, itu dapat menjadi faktor tekanan di Aussie dollar. Selain juga kondisi ekonomi Cina yang belakangan ini masih belum menunjukkan perbaikan. Jadi sementara ini kita perlu perhatikan di semester kedua awal ini support di 0.76 sebagai key level Aussie dollar. Jadi sebagai kesimpulan ada dua hal besar yang terjadi di semester pertama 2015 ini. Yang pertama adalah kontraksi ekonomi Amerika Serikat di kuartal pertama 2015. Yang kedua adalah krisis Yunani. Pelemahan kontraksi ekonomi kuartal pertama Amerika Serikat kemudian mereda karena relatif membaiknya data-data ekonomi Amerika Serikat di kuartal kedua. Hal ini memperkuat pandangan The Fed bahwa pelemahan tersebut hanyalah bersifat sementara atau transitory. Untuk basis data, maka di awal semester kedua ini perlu mengikuti data-data Amerika Serikat berikutnya, terutama data GDP kuartal kedua yang kemungkinan akan dirilis di awal semester kedua 2015 ini. Terus untuk krisis Yunani, kita masih menantikan referendum 5 Juli 2015 yang menurut sejumlah polling terakhir belakangan ini pasca bank-bank Yunani ditutup, itu menunjukkan voting yes mulai meningkat. Dan untuk tekanan ekonomi Amerika Serikat di kuartal pertama, jika memang bersifat sementara, ini perlu ditunjang dengan data-data ekonomi Amerika Serikat berikutnya. Maka koreksi dolar yang terjadi di
semester pertama 2015 itu kemungkinan juga akan bersifat sementara. Jadi kita perlu perhatikan potensi efektif support untuk dolar dan kemungkinan potensi bullish breakout untuk resisten indeks dolar untuk melanjutkan kenaikannya. Sekian dari saya saat ini, sampai jumpa di video komentari berikutnya.